asisten pelatih timnas Indonesia, Danny Lanjat, mendapatkan tawaran menarik dari klub Belanda, Ajax Amsterdam, jelang bergulirnya musim 2025 sampai 2026 menurut perwakilan bisnisnya. Ex-pemain Ajax, Wigan dan Feyenoord, menjadi kandidat serius sebagai asisten pelatih Ajax dan akan membantu John Heitinga mengarungi musim depan. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya. Saya merasa berada di tempat yang bagus bersama tim nasional Indonesia, baik secara profesional maupun secara personal. Bekerja bersama dengan Patrick Kluivert dan menjadi bagian untuk mewujudkan mimpi. Indonesia mencapai Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat menginspirasi saya. Saya percaya akan proyek ini, saya percaya kepada para pemain, dan saya ingin membuat sejarah bersama Indonesia. Lebih lanjut, ia sangat terkesan akan pinangan mantan klubnya tersebut. Tentu saja, Ajax selalu memiliki tempat yang spesial di hati saya. Tapi fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh kepada timnas Indonesia, pada perjalanan yang telah kami mulai, dan pada warisan yang kami bangun. Jay Itzes menggusur Maes Hilgers sebagai pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran tertinggi. Angkanya kini menyentuh 7,5 juta euro, setara 130,36 miliar rupiah. Angka tersebut dirilis oleh laman Transfermarkt, Selasa 17 Juni 2026. Perkiraan harga ini melonjak pesat jika dibandingkan dengan nilai pasar saat Jay debut untuk timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Jay resmi melakoni pertandingan debutnya untuk skuad Garuda. Kala itu, pemain keturunan Semarang, Jawa Tengah tersebut masih memiliki nilai pasar sebesar 1,4 juta euro atau setara 15,64 miliar rupiah. Setelah debut untuk timnas Indonesia, nilai pasar Jay naik menjadi 2,5 juta euro setara 24,33 miliar rupiah. Angka itu terus tumbuh hingga saat ini. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, yakin timnas Indonesia tak akan dizalimi di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia yakin Arab Saudi dan Qatar yang dipercaya menjadi tuan rumah akan bersikap adil. Kalau itu bukan harapan, fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban. Dan insya Allah, Arab dan Qatar ini negara Islam, kata Dito. Jadi harusnya etika beragamanya sangat tinggi. Insya Allah, imbuh pria berusia 34 tahun itu. Presiden FIFA Gianni Infantino memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini, Presiden FIFA memang bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, yang selalu memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga memberikan update kepada Presiden Gianni tentang progres transformasi sepak bola Indonesia. Tulis Erick. Selain memberikan penghargaan kategori Gold karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, Presiden Gianni juga mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahnya, media Vietnam sombong usai timnas Indonesia U23 umumkan memanggil 30 pemain untuk Piala AFF U23 2025. Mereka menyebut negara lain punya peluang besar juara, termasuk timnas Vietnam U23. Di antara 10 tim, tuan rumah Indonesia, Vietnam, dan Thailand masih akan menjadi kandidat paling menjanjikan untuk juara. Tulis media Vietnam. Fakta Indonesia telah memanggil sebagian besar pemain dalam negerinya, mengabaikan banyak bintang asing. Akan membuka peluang besar bagi lawan-lawannya, termasuk Vietnam U23. Tambah tulisan tersebut. Timnas Indonesia bisa mendapatkan amunisi baru karena penyerang keturunan berbanderol 1,74 miliar rupiah mengaku terbuka untuk jalani naturalisasi. Pemain tersebut adalah Adrian Wibowo yang berkarir di klub MLS, Los Angeles FC. Adrian Wibowo merupakan penyerang muda yang berusia 19 tahun, tapi sudah dipromosikan ke tim utama. Pemain yang punya keturunan Surabaya tersebut sudah debut di MLS dan tampil 2 kali pada tahun 2025 ini. Bukan hanya itu, ia juga dibawa oleh pelatih Lafsi ke dalam skuad Piala Dunia antar klub 2025. Media asal Malaysia awalnya sudah memprediksi adanya kemungkinan langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bakal sulit jika Asosiasi Sepak Bola Asia AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi. Kini prediksi nyatanya benar terjadi. Banyak turnamen besar di Asia kini digelar di Asia Barat, seperti Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, hingga Piala Asia U23 2024,
bunyi pernyataan media Malaysia. Lalu Arab Saudi juga dipercaya menggelar Piala Asia U23 2026, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2034. Penutupan manis buat pecinta bola. Jersey Timnas Indonesia, Grade Ori, harga merakyat, bisa custom nama, kualitas mantap, 100 ribuan doang. Klik link di bio ya.